Besti, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik semua ya. Kali ini Celebrity Fresh hadir menemani Besti-Besti di rumah, tentunya dengan berbagai informasi serta fakta-fakta menarik seputar selebriti yang pastinya seru banget nih buat kita bahas. Mengawal informasi hari ini, gimana kalau kita lihat cuplikan highlight yang lagi happening banget nih Besti? Langsung aja, ini dia. Besti, kabar kurang menyenangkan datang dari suami Inul Daratista yakni Adam Suseno atau yang akrab disapa dengan Mas Adam. Mas Adam diketahui terjatuh ke dalam kolam ikan saat sedang memperbaiki sesuatu nih Besti. Akibat kejadian tersebut, Mas Adam mengalami pendarahan hebat karena pembuluh darah besar di kakinya robek karena terkena batu karang yang ada di dalam kolam tersebut. Mas Adam pun langsung dilarikan ke rumah sakit dan diharuskan melakukan operasi karena lukanya tersebut nih Besti. Melalui postingannya, Bunda Inul selalu setia menemani Mas Adam meski disibukkan dengan berbagai pekerjaan di dunia entertainment. Besti, kalau tadi ada kabar kurang menyenangkan dari Bunda Inul, kali ini ada kabar bahagia dari salah satu punggawa timnas, yakni Rizky Ridho, yang akhirnya resmi menikah dengan sang kekasih Shandy Aulia. Diketahui nih Besti, acara pernikahan tersebut digelar secara tertutup di sebuah masjid di Surabaya, Jawa Timur. Melalui foto yang beredar di media sosial, Rizky Ridho dan Shandy terlihat menggunakan busana berwarna putih dengan sentuhan bordir dan payet berwarna emas nih Besti. Rizky Ridho juga memberikan mas kawin berupa alat sholat dan uang tunai senilai 1 juta rupiah. Besti, setelah beberapa kali gagal dalam percintaan, Prisya Jody akhirnya resmi dilamar oleh sang kekasih yakni Jonathan Alden. Dari video yang beredar di media sosial, acara lamaran Prisya Jody dan Jonathan Alden digelar secara sederhana dan hanya dihadiri orang-orang terdekat saja nih Besti. Jody tampil cantik dengan mengenakan kebaya biru muda, sementara Alden mengenakan beskap warna Tosca. Keduanya juga terlihat memamerkan cincin di jari mereka nih Besti. Sebelum memutuskan untuk mengakhiri masa lajangnya dengan Alden, Jody diketahui sempat menjalin hubungan dengan beberapa selebriti seperti Julian Jacob dan Junior Robert. Selanjutnya ada informasi seputar kemeriahan HUT DKI Jakarta yang ke-498. Mulai dari Vicky Shu berburu kerak telur hingga lihat Rio Macan yang jualan di PRJ nih Besti. Seperti apa keseruannya, langsung aja, ini dia. Besti, tepatnya pada 22 Juni 2025, Kota Jakarta merayakan hari jadinya yang ke-498 loh. Seperti biasa setiap tahun akan ada perayaan yang meriah dan heboh yang melibatkan berbagai kalangan. Dan yang tak kalah seru nih Besti, semua masyarakat bisa menikmati diskon besar-besaran dari semua produk yang dijajakan. Dan tahun ini sedikit ada yang berbeda nih Besti, di mana perayaan kali ini masyarakat bisa menikmati keindahan pesta kembang api yang dilaksanakan di seputaran Bundaran HI seperti berikut ini.
lautan manusia memenuhi sejumlah tempat di Jakarta ya Belsti. Sementara di puncak perayaan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta jajarannya merayakan upacara sebagai salah satu bentuk penghormatan. Terpantau gelaran upacara dihadiri oleh sejumlah siswa-siswi hingga anggota pasukan baju orange. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Setelah upacara selesai, masyarakat disuguhkan penampilan berbagai artis ibu kota nih Belsti. Mulai dari penyanyi pop, Hindi, hingga dangdut. Salah satu artis yang terpantau hadir mengisi acara ada Vicky Shu nih Belsti. Usai memberikan penampilan terbaik di HUT Jakarta, tim Celebrity Fresh berhasil mengajak Teh Vicky untuk menjajal salah satu makanan khas tradisional Jakarta. Yaps, apalagi kalau bukan kerak telur. Seperti apa keseruan tim Celebrity Fresh dan Teh Vicky menjajal kerak telur? Yuk langsung aja, ini dia. Ini biar apa nih, Bu? Di sela-sela Teh Vicky menunggu pesanan kerak telurnya, kita mau kepoin dulu nih Belsti. Kabarnya dulu Teh Vicky sempat ngerasain jadi SPG di PRJ loh. Kira-kira benar nggak ya Belsti? Itu tapi aku cuma nggak yang sebulan ya, cuma berapa hari diajakin teman gitu waktu masih kuliah kan. Kalau temanku ikut yang sebulan kalau nggak salah. Kalau aku itu cuma kayak ngisi 3-4 hari. Udah lama banget 2000. Wah, ternyata benar nih Belsti, dan itu kejadiannya 25 tahun yang lalu. Udah lama banget ternyata ya. Bekerja sebagai SPG, kira-kira kala itu Teh Vicky digaji berapa ya Belsti? Dan suka duka sebagai SPG seperti apa ya kira-kira? Mengingat image SPG di event-event itu sedikit negatif dalam pandangan publik. 200.000 mungkin kan sehari kan. Nggak ada sih, soalnya aku kalau tiap kerja tuh bawa saku gitu loh. Jadi kemana aja. Baik, ternyata di bawah have fun aja ya Belsti. Dan tanpa berlama-lama, kerak telur pesanan Teh Vicky udah siap disantap nih. Gimana nih kira-kira rasanya? Approve apa enggak ya Belsti? Telurnya udah jadi. Mari kita coba. Mari kita coba buatannya Ibu Ria. Sekali. Dari mana? Dari kerak telur. Panas. Itu panas, dorong.
Wah, yang namanya spesial pasti approve banget ya Besti. Lihat aja nih reaksi Teh Vicky saat menyantap kerak telur pesanannya itu. Oh, sepertinya so yummy ya. Jadi bikin pengen ikut nyobain deh. Teh Vicky datang sebagai pengunjung yang berburu kuliner tradisional di PRJ, tapi berbeda dengan penyanyi yang satu ini nih Besti. Yap, dia adalah Lia Ladista. Saat ditemui tim Celebrity Fresh di kawasan PRJ, Jakarta Pusat, dia justru ikut meramaikan pesta HUT DKI Jakarta yang ke-498 sebagai salah satu pemilik stand bazar makanan. Lia mengaku memanfaatkan momen ini menjajakan bisnis kuliner yang saat ini ia geluti, yakni jajanan seblak nih Besti. Dalam pengakuannya, Lia bersama sang suami beberapa waktu belakangan ini sedang mencoba peruntungan menjual seblak di kawasan Jakarta Selatan. Mungkin untuk bulan mendatang aku buka stand ceker dan seblak prasmanan Serigala. Karena memang aku lagi bisnis kuliner kecil-kecilan di Kalibata, ceker pedas Serigala. Dan aku buka cabang sini untuk 1 bulan ini untuk menambah pengalaman. Wah, ternyata diam-diam banting setir membuka bisnis kuliner ya Besti. Dan gak main-main, Teh Lia dan suami memilih untuk menjalankan bisnis jajanan yang lagi viral dan hype banget di tengah masyarakat. Apalagi kalau bukan makanan seblak ceker Serigala. Waduh, kalau dari namanya roman-romannya makanan ini mengandung cabai yang berlebihan ya Besti. Anyway, kenapa Teh Lia dan suami memilih seblak ceker ya? Karena satu kolagennya banyak, jadi biar aku nggak usah suntik di NS Salman ya kan, yang lebih murah. Dan memang suamiku pecinta makanan apa ya, ceker, ayam itu dia suka banget. Tuh ya, bagi besti-besti yang belum tahu, ternyata ceker ayam itu mengandung kolagen yang baik untuk menjaga kulit dari kerutan dan semacamnya nih Besti. Ngomong-ngomong soal bisnis seblak ceker ini, kira-kira resep sendiri atau terinspirasi dari pihak lain nih Teh Lia? Tapi karena memang ceker pedasnya aku yang masak, jadi kalau aku lagi ada acara, aku stok bumbunya dulu 1 hari di kulkas, baru nanti di sama suamiku di lagi. Ada mertuaku juga. Berarti resep sendiri kah atau gimana? Sendiri, iya. Awalnya aku nggak berani. Awalnya aku bukanya ceker kuah rempah Serigala. Terus banyak yang bilang kenapa nggak jual ceker mercon? Ceker mercon versi aku ya. Terus yang nggak pakai non MSG, nggak pakai bon cabe, jadi sehat rempah semuanya tanpa micin sedikit. Jadi ternyata awalnya Teh Lia dan suami jualan seblak sehat yang menggunakan bumbu dari rempah-rempah khas Nusantara ya Besti. Tapi karena ingin mencoba varian baru, Teh Lia dan suami akhirnya memutuskan untuk menyediakan varian yang lain. Melihat banyak masyarakat yang minat dengan jajanan viral yang satu ini, Teh Lia juga ditantang oleh Vicky Prasetyoni untuk menyuguhkan makanan tersebut kepada masyarakat yang merayakan HUT DKI Jakarta di PRJ baru-baru ini. Karena Vicky Prasetyo nawarin, Li, lu berani nggak jual selain di Kalibata? Ini ada PRJ nih, coba. Ya buat aku apa sih yang memang menghasilkan cuan, ya kita coba aja. Karena untuk mengetes cita rasa lidahnya orang sini cocok nggak gitu. Gambling sih sebenarnya. Meski memutuskan untuk memulai bisnis kecil-kecilan, Teh Lia mengaku senang kini telah memiliki pemasukan tetap setelah lama vakum dari dunia tarik suara nih Besti. Belum lagi trio macan belakangan ini sepi tawaran nyanyi. Usaha ini tuh memang nggak gede, tapi setiap hari aku ada pemasukan pasti. Ya kan, maksudnya minimal 2 juta, itu setiap hari kan lumayan kalau di Kalibata seminggu libur sekali. Jadi, dan belum 24 jam, bayangin kalau 24 jam. Dan kalau nyanyi memang gede, tapi kan aku kan maksudnya baru merintis lagi, jadi nggak bisa ada jobnya nggak sebanyak dulu. Jadi aku butuh pemasukan yang pasti. Kalau sepi ya, Kalau rame? bisa lebih, bisa 4 juta gitu. Karena misalkan banyak menunya, ada rawon, ada tahu telur. Jadi masakan khas Jawa Timur, terutama masakan khas Malang, minuman rempah, ada wedang ungu, ada apa namanya susu jahe rempah, STMJ semua ada. Jadi alhamdulillah sih. Wah, Teh Lia keren banget ya Besti. Pokoknya semangat terus ya Teh, bisnisnya lancar, tawarannya juga semakin banyak ya. Amin. Setelah ini akan ada informasi dari Ola Ramlan. Kira-kira artis yang satu ini kenapa lagi ya Besti? Daripada penasaran, makanya jangan kemana-mana dulu. So, stay tune terus di Celebrity Fresh.